Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfiwardani dengan NIM C2018-7108 dari kelas MTK 3. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam Indonesia di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Pulau Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke daerah Tanah Jawa, mayoritas masyarakat di Tanah Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak lama kemudian, Islam mulai masuk ke Jawa melewati Gujarat dan pesisir. Dan ada juga yang berpendapat langsung dibawa oleh Arab, terutama pedagang dari Timur Tengah. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1080 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kansyar, satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Makam tertua berangkat tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Berikutnya yaitu masyarakat Jawa sebelum Islam datang. Yang pertama yaitu Jawa pra-Hindu-Buddha. Situasi kehidupan religius masyarakat di Tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan impor maupun kepercayaan yang asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Buddha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa adalah mengarah pada pembentukan kesatuan numinous antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Yang kedua yaitu Jawa masa Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa bersifat ekspansif, sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hinduisme dan Buddhisme setelah melalui proses akulturasi tidak saja berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem agama. Sejak awal, budaya Jawa yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha bersifat terbuka untuk menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa semua agama itu baik, maka sangatlah wajar jika kebudayaan Jawa bersifat sinkretis atau bersifat momot atau serba memuat. Kemudian yaitu di Pulau Jawa penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Ini wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Yang ketiga yaitu Sunan Derajat Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel. Ini menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Beliau seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Yang keempat yaitu Sunan Bonang, Magdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel yang menyiarkan Islam dari Tuban, Lasem, dan Rembang. Beliau adalah seseorang yang sangat bijaksana. Selanjutnya yaitu yang kelima, Sunan Kalijaga, Raden Mas Said atau Jaka Said. Ini merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof. Beliau juga menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Yang keenam yaitu Sunan Giri, Raden Paku. Beliau menyiarkan Islam di Jawa dan di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau juga menyiarkan agama Islam ini dengan metode bermain.
Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Beliau menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang ahli seni bangunan. Hasilnya yaitu masjid dan menara Kudus. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria, Raden Umar Said. Beliau menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria yang terletak di antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga seorang yang sangat dekat kepada rakyat jelata. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Beliau menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.